kita kali ini udah di Pakuwon Mall untuk melakukan wawancara tugas sosiologi ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 5 mendapatkan materi konsumsi mencolok. Perkenalkan, nama saya Devan Yordan. Saya Kevin Aryono Putra dengan NIM 002. Mateus Sherin dengan NIM 23231403. Ronald Anthony dengan NIM 017. Dan yang paling terakhir ini ada perempuan. Harus pakai NIM kok. NIMmu berapa? 23 23 140 23. Nah, sebelumnya NIM saya itu 23231409. Jadi seperti itu, saksikan saja ya. Selamat tinggal. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yuliana Winnie Hardandi MSI selaku dosen mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang menugaskan pembuatan proyek ini, serta teman-teman semuanya program studi ekonomi angkatan 2023 yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan tugas sosiologi ekonomi, yaitu observasi realitas ekonomi masyarakat berbasis teori dalam sosiologi ekonomi, di mana kelompok kami mendapat topik utama berupa teori konsumsi mencolok, dan kelompok kami memilih lokasi observasi yaitu di Pakuwon Mall Yogyakarta. Dan saat ini kami telah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Pak Krisna selaku divisi promosi dari Pakuwon Mall Yogyakarta, untuk kami wawancarai lebih jauh seputar konsumsi pengunjung di Pakuwon Mall Yogyakarta ini. Pak Krisna, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, terima kasih sebelumnya Pak telah meluangkan waktunya. Mungkin untuk pertama kali untuk perkenalan, sepertinya di Pakuwon Mall ini dulu kan bernama Hartono Mall Pak. Kemudian berganti nama. Mungkin dapat sedikit dijelaskan Pak tentang latar belakang pendirian dari Pakuwon Mall ini. Kalau Pakuwon Mall sendiri, yang pasti kan perusahaan kami kan selalu melakukan ekspansi bisnis ya Mas. Ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk ekspansi, pasti kami akan ekspansi. Termasuk salah satunya di Hartono ini kami ada kesempatan untuk ekspansi bisnis. Jadi perusahaan kami melakukan ekspansi dan akhirnya mengakuisisi Hartono Mall ini jadi Pakuwon Mall Jogja sekarang, kayak gitu. Itu untuk akuisisinya sendiri, apakah bisa disebutkan tanggalnya Pak, atau pada tahun berapa? Kalau akuisisinya pada tahun 2021. Terus kemudian kami sendiri baru resmi menjadi Pakuwon Mall Jogja tahun 2022 kemarin. Tahun 2022. Kalau boleh tahu Pak, apa latar belakang akuisisi ini, atau latar belakangnya berpindah kepemilikan ini dari yang semula Hartono Mall menjadi Pakuwon Mall? Yang pasti owner kami punya membaca peluang ekspansi ya Mas. Itu tadi. Jadi ada peluang ekspansi di sana, kemudian ya udah diekspansi gitu aja. Baik. Kemudian Pak, untuk saat ini kan masih banyak industri dari luar negeri yang membuka cabangnya di Yogyakarta. Termasuk juga kalau ini kami lihat di sepanjang Pakuwon Mall ini kan banyak tinen-tinen yang merupakan produk dari luar negeri. Begitu. Nah, bagaimana pengaruh adanya tinen produk dari luar negeri ini terhadap Pakuwon Mall ini sendiri Pak? Apakah ada seperti kenaikan pengunjung atau apakah berdampak pada pendapatan? Kalau tenan-tenan luar negeri pasti akan berdampak pada kenaikan pengunjung, karena beberapa tenan kami tenan internasional itu baru pertama kali ada di DIY dan Jateng, rata-rata seperti itu. Dan pastinya ketika ada hal baru kan masyarakat pasti penasaran. Dan juga kalau masalah pendapatan yang pasti flow traffic dari kami akan naik, kayak gitu. Itu sih, karena memang tujuannya mengajak tenan internasional untuk buka di sini adalah biar mallnya semakin ramai. Itu aja. Kemudian kalau kami boleh tahu Pak, apakah ada tinen produk dari luar negeri ini yang sejauh ini mungkin bisa dibilang paling dominan atau paling banyak dikunjungi Pak? Kalau tenan-tenan kami sih rata-rata hampir sama ya Mas, traffic pengunjungnya. Tapi kalau tenan yang baru buka memang pastilah di awal-awal akan sangat-sangat ramai karena baru-baru aja. Contohnya kayak MLB, terus kemudian Coach, Kate Spade, Onitsuka Tiger, Foot Locker, itu memang sekarang trafficnya yang paling tinggi ada di sana. Karena juga orang baru ada di sini, terus kemudian orang masih penasaran semuanya, jadi
Trafiknya sangat tinggi sih sekarang. Itu tenan-tenan yang ada di Grand Atrium terutama. Yang di Grand Atrium Bapak karena baru buka begitu. Ya betul, karena baru buka dan juga orang udah penasaran banget kan gimana store-nya, karena selama ini orang kalau cari-cari store seperti itu kan ke Surabaya, ke Jakarta kayak gitu. Sekarang udah ada di Jogja, orang-orang Jawa Tengah, seorang Jogja pasti datangnya ke Pakuwon gitu. Untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Untuk zaman sekarang, Pak, banyak sekali fashion yang bisa dibilang fastwear atau pakaian jadi, begitu ya, Pak. Apakah dari pihak manajemen Pakuwon Mall tersebut memperbanyak tenan fastwear tersebut, Pak, untuk meningkatkan aktivitas perbelanjaan konsumen, begitu, Pak? Apakah ada? Kalau rata-rata sih yang di mall ya Mas ya, di mall itu pasti fastwear. Kebanyakan fastwear karena memang orang pinginnya adalah yang cepat, beli produk udah langsung jadi. Beda kalau semisal zaman dulu kayak di pasar tradisional kan masih ada tailor dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi kalau di mall sendiri rata-rata hampir semua mall udah produknya fastwear semua. Makanya tenan-tenan yang besar-besar kayak H&M, kayak kemudian apa ya, Matahari Department Store kayak gitu kan, memang mereka fokusnya memang ke fastwear yang memang orang belinya cepet lakunya, terus cepet ganti produknya juga kayak gitu sih. Kalau itu memang tujuan utama kami adalah seperti itu, biar flow-nya cepet juga, flow customer itu cepet, terus kemudian customer sering balik ke sini, tujuannya memang itu. Oke, selanjutnya setelah kami mengetahui alasan tersebut, salah satu alasan di balik tingginya konsumsi masyarakat yang mencolok itu adalah media iklan ya, Pak. Ketika semua perusahaan mengiklankan produknya, terlebih ketika perusahaan itu sudah dikenal sebagai brand yang populer, banyak orang cenderung membeli produk tersebut karena orang percaya bahwa mereka akan mencapai cita diri yang tinggi jika menggunakan produk yang populer tersebut. Ya, bagaimana kalau zaman sekarang ini, apakah hal itu juga terjadi di Pakuwon Mall? Seperti ketika sebuah produk diiklankan, konsumen akan langsung tertarik membeli produk tersebut atau memikirkan kedua kalinya untuk membeli atau langsung atau tidak? Oke. Kalau dari kita sendiri, mall kan memang tugasnya cariin traffic buat tenan-tenan ya. Jadi termasuk iklan-iklan dan sebagainya memang tujuannya adalah mendatangkan masa ke sini. Seperti saya juga dari divisi event, saya bikin event juga biar datangkan masa ke sini. Karena tujuannya adalah untuk impulsive buying. Jadi mereka datangnya ke event nih, tapi akhirnya kan lihat-lihat ke tenan otomatis. Nah, ketika muncul impulsive buying tadilah itu yang kita harapkan. Mereka awalnya nggak niat belanja, cuma datang event aja, tapi karena mereka datang ke sini terus melihat tenan-tenan di sekitar tempat event itu, akhirnya mereka beli. Jadi itu yang memang kita harapkan dari kita mengiklan, dari kita bikin event, yang kita harapkan memang itu. Kayak gitu sih. Oke. Setelah kami mengetahui jawaban, selanjutnya ada pertanyaan lagi, tetapi akan dilanjutkan sama teman kami ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apabila dari sudut pandang Pak Krisna sebagai konsumen, menurut Bapak apakah dengan membeli dan menggunakan barang populer tersebut bisa mendapatkan validasi status ekonomi sosial? Oke, kalau dari sisi konsumen ya pastinya kan pandangan orang beda-beda. Tapi kalau saya pribadi menggunakan produk-produk yang ibaratnya high end, produk-produk internasional yang terkenal gitu, pastinya ada sedikit harapan untuk divalidasi oleh masyarakat sama teman-teman, ibaratnya kan gitu. Wah, pakai baju branded dan sebagainya, pastinya akan ada sisi itu. Mungkin nambah value ya. Betul, nambah value. Tapi memang ada tujuannya juga untuk kalau saya pribadi adalah karena saya sebagai ibaratnya sebagai wajah dari perusahaan, saya juga memantaskan diri untuk nantinya bertemu dengan siapa kayak gitu. Jadi ketika orang sudah yakin sama penampilan kita kan ngobrol juga yakin gitu loh Mas. Jadi bukan hanya untuk validasi aja tapi juga menjadi branding diri kayak gitu sih. Ada beberapa memang yang tujuannya untuk branding, ada beberapa memang yang tujuannya untuk flexing. Tapi kalau saya pribadi adalah untuk membranding diri. Ketika saya pakai pakaian yang saya sesuaikan lah dengan ketemu dengan siapa. Tapi kan kalau kliennya Pakuwon biasanya kan memang
menengah atas. Jadi saya harus menyesuaikan dengan itu. Tujuannya itu sih. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya disampaikan teman saya. Sebelumnya nih Pak, dulu kan 2019 sempat dilanda COVID kan. Iya. Nah terus banyak perusahaan-perusahaan, mal-mal besar itu pada tutup. Tuh banyak karena lockdown juga kan. Terus nggak boleh keluar rumah gitu. Nah pertanyaannya, sebagaimana yang kita tahu adanya pandemi COVID-19 sempat mempengaruhi hampir banyak sektor. Salah satunya dalam dunia ekonomi. Kalau kami boleh tahu bagaimana strategi untuk tetap mempertahankan tingkat pembelian konsumen selama masa pembatasan sosial saat pandemi COVID-19. Oke, kalau 2019 kan memang Pakuan Mall belum kesini ya, belum kesini. Tapi di perusahaan kami Pakuan Mall Surabaya sama Tunjungan Plaza Surabaya itu punya inovasi. Kami bikin virtual assistant guys. Jadi kan orang nggak bisa nih keluar rumah buat belanja ke mall dan sebagainya. Kami bikin yang namanya virtual assistant. Jadi kayak semacam just tip lah. Bahasanya just tip. Kami bikin just tip yang resmi dari kami. Customer tinggal pesan lewat just tip itu, lewat aplikasi, lewat WhatsApp. Kami yang belanjakan mereka di mall. Jadi ya tim-tim kami itu yang nanti belanjakan customer ke mall. Habis itu kami kirim barang ke mereka. Jadi tetap ada proses jual beli walaupun orang nggak ke sana, nggak ke mall kayak gitu. Jadi inovasinya itu sih bikin just tip itu. Jadi nggak berhenti nih, rotasi perputaran uang nggak berhenti, flow customernya memang mungkin berhenti dalam segi nyata, tapi dalam virtual tetap rame di lewat just tip itu tadi. Itu. Kalau boleh tahu online shop apa yang sering digunakan selama just tip gitu? Kita nggak pakai online shop, kita memang bikin sendiri, bikin kayak WhatsApp kayak gitu, bikin aplikasi juga. Di Pakuan Mall Jogja ini juga baru rilis namanya Jovita, itu juga virtual assistant. Kalau di Tunjungan Plaza namanya Pamela, kayak gitu-gitulah. Jadi memang setiap mall akan bikin masing-masing kayak gitu. Itu salah satu juga untuk membantu customer yang memang lagi males belanja ke mall, belanja lewat online aja kayak gitu. Tapi yang memang resmi dari kami. Tuh. Untuk tadi kan seperti Bapak katakan bahwa untuk tinen-tinen di Pakuwon ini yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah tinen yang baru dibuka begitu. Kemudian Bapak juga sebagai divisi promosi begitu khususnya event. Kalau kami boleh tahu Pak, apakah dalam waktu dekat ini ada event-event baru di Pakuwon ini dan event-event apa yang akan diselenggarakan atau yang baru saja diselenggarakan di Pakuwon Mall ini Pak? Oke, kalau event di bulan Desember ini kan kita emang fokusnya untuk ngerayain Natal ya, ngerayain Christmas. Jadi emang ada kami dari tanggal 1 Desember kemarin sampai nanti tanggal 7 Januari eventnya full semua Mas. Jadi ada 2 atrium kami full event, terus juga nanti tanggal 8 sampai tanggal 17 di Prestige Atrium namanya itu ada juga art exhibition kayak gitu. Jadi memang kami setiap bulan mengadakan event itu paling minimal 2 event. Dalam setiap bulan kayak gitu. Entah itu event yang kami selenggarakan sendiri ataupun event yang diselenggarakan oleh pihak lain yang menyewa di mall kami tiap bulan nggak boleh kosong Mas atriumnya. Seperti kayak yang gitu. sekarang di bawah itu ya Pak? Yang untuk anak-anak ya? Betul, karena kalau in-house kami sendiri memang biasanya targetnya anak-anak. Kayak gitu, karena kalau anak-anak datang kan pasti sama orang tuanya. Nah anak-anaknya ke event, orang tuanya yang belanja. Gitu. Baik Pak, kalau dari grafik pembelian barang Pak, apakah mungkin bisa digambarkan sedikit ke kami apakah ada perbandingan jenis barang yang paling banyak atau paling dominan dibeli oleh konsumen di Pakuwon Mall ini, mungkin antara bulan lalu dengan bulan ini, sedikit gambarannya saja Pak. Kalau grafik itu jenis barang yang paling dominan. Nah saya nggak bisa menyebutkan secara rinci ya, tapi yang pasti ketika kita mengadakan event yang relate dengan tenan itu, maka penjualan itu akan naik juga. Semisal kita mengadakan event tentang makanan, nah itu justru akan juga mengeskalasi pembelian di tenan-tenan makanan kita.
Kemudian kalau kita bikin event tentang fashion, nah itu juga akan mengeskalasi pembelian di tenan-tenan fashion kita. Kayak gitu sih. Jadi tiap event yang kami bikin memang tujuannya adalah untuk menaikkan traffic tenan juga. Kayak gitu. Terus kayak contohnya kemarin kami tanggal 2 Desember bikin event Late Night Sale yang dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Nah, kayak gitu itu. Nah, itu juga memang untuk tujuannya menaikkan traffic dari tenan-tenan ya. Itu sih. Jadi ada hubungan positif ya Pak antara event yang diselenggarakan dengan tingkat konsumsi konsumen di tenan-tenan itu. Ya, karena key performer indikatornya event ini berhasil adalah ada peningkatan di tenan. Itu. Ya, sekarang kami sudah di hujung wawancara. Setelah kami mendapatkan berbagai wawasan dari Pak Krisna, dapat disimpulkan bahwa kami mendapatkan tentang ilmu tentang strategi dari pihak Pakuan Mall tentang mengenai penargetan konsumen, juga mengenai inovasi-inovasi yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga inovasi mengembangkan di zaman era COVID-19 juga. Setelah itu kami juga mengetahui bahwa pihak Pakuan ini juga sudah memperdayakan berbagai pekerja juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pakuan Mall tersendiri. Demikianlah wawancara dari kami. Terima kasih banyak Pak Krisna sudah bersedia untuk kami, meluangkan waktu untuk kami. Untuk saya, perwakilan dari Universitas Sanata Dharma, mahasiswa Prodi Ekonomi, mengucapkan pamit dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Krisna yang sudah bersedia. Ya. Terima kasih Pak. Kita di Pakuan Mall. Oke teman-teman, jadi saat ini kita berada di Pakuan Mall Yogyakarta untuk melakukan observasi, dan tadi kita sudah mewawancarai Pak Krisna selaku dari event dari Pakuan Mall, dan di sini kita akan mengobservasi lebih jauh tentang suasana di Pakuan Mall ini dan sekaligus melihat mengamati konsumen-konsumen yang datang dan berbelanja di sini. Mari kita ikuti lebih lanjut tentang observasi kita. Oke. Kita lanjut lagi ya adik-adik jalan-jalan. Ini ada event-event nih di event Natal Ya, Pakuan. jadi kita saat ini sedang berada di lantai 2 Pakuan Mall Yogyakarta. Beginilah suasananya terkini di lantai 2 di Pakuan Mall Yogyakarta. Terlihat di sini tidak terlalu ramai, tapi juga masih mendominasi pengunjung. Mungkin karena masih memasuki jam kerja dan jam sekolah, sehingga masih belum begitu banyak pengunjungnya. Tapi mulai terlihat pengunjung mulai berdatangan dari lantai bawah. Biasanya kalau di hari-hari sebelumnya saya mengamati di Pakuan Mall ini, pengunjung itu mulai ramai berdatangan itu sekitar pukul 18 atau 19. Inilah suasananya. Ini view dari lantai 2. Jadi pada pohon Natal dan ada event Natal untuk anak-anak. Oke. Lanjut lagi sama Kita Mas Kevin. ada Kevin, ada Evan, ini ada Tius, ada Mas Ronald di sini, ya, dan ada Oni di sini. Ya, kita lagi turun dari lantai 2 ke lantai 1, dan inilah suasana di lantai 1 Pakuan Mall Yogyakarta. Di sini ada Gramedia, mainan anak-anak, ada perlengkapan olahraga, dan toko mainan anak-anak dan yang mendukung seputar olahraga begitu ya.
Jadi kita dapat mengobservasi terkait suasananya, para pengunjung yang ada di sini,